Pernah nggak sih kamu perhatiin kalau ada sebuah ritme, sebuah pola gerakan yang tersembunyi yang ada di mana-mana di sekitar kita? Pola ini berulang terus-menerus di banyak benda yang kita lihat tiap hari. Nah, kali ini kita bakal bongkar rahasia di balik ritme alam semesta ini. Oke, buat mulai, coba deh kita pikirin bareng-bareng. Ada ayunan di taman yang geraknya maju mundur. Terus ada senar gitar yang kalau dipetik getarnya cepet banget. Sama satu lagi, bandul jam tua yang ngayun dengan kalem. Kelihatannya beda banget kan? Tapi sebenarnya mereka semua itu punya satu rahasia fisika yang sama. Nah, jawaban dari teka-teki tadi itu intinya ada di satu jenis gerakan yang spesial, yaitu gerakan yang berulang-ulang, atau bahasa kerennya gerak periodik. Yuk kita lihat lebih dalam apa sih maksudnya. Perhatiin deh polanya. Semua benda itu gerak ke satu sisi, terus balik lagi, ngelewatin titik tengahnya, terus ke sisi sebaliknya, dan balik lagi. Gerakan bolak-balik yang teratur di sekitar satu titik pusat ini, nah inilah inti dari semua yang akan kita bahas. Sederhana, tapi ini kuncinya. Ternyata gerakan yang kelihatannya indah dan berulang-ulang ini punya nama ilmiahnya loh. Sekarang saatnya kita kasih nama resmi buat ritme yang udah kita amati dari tadi. Yap, ini dia yang namanya gerak harmonik sederhana, atau biasa disingkat GHS. Ada dua kata kunci penting di sini. Yang pertama teratur, artinya polanya itu konsisten, selalu sama. Dan yang kedua, titik keseimbangan. Ini adalah titik pusat atau posisi diam alami si benda. Biar gampang ngebayanginnya, anggap aja titik keseimbangan itu kayak rumah buat si benda. Jadi, benda itu bakal pergi main jauh dari rumahnya, tapi dia selalu ditarik buat balik lagi, ngelewatin rumahnya, terus-terusan. Konsep rumah ini bakal bantu kita banget loh. Oke, sekarang kita udah tahu apa itu gerak harmonik sederhana. Langkah selanjutnya, kita perlu punya kosakata buat ngejelasinnya dengan pas. Yuk kita bedah anatomi dari satu getaran. Pertama, ada yang namanya simpangan. Ini istilah fisika buat nanya, si benda lagi seberapa jauh sih dari rumahnya sekarang? Jarak ini tentunya bakal terus berubah-ubah pas bendanya gerak. Lanjut, ada amplitudo. Gampangnya, ini adalah simpangan yang paling gede, atau jarak paling jauh yang bisa dicapai benda itu dari rumahnya. Jadi, kalau kamu lihat ayunan yang ngayunnya tinggi banget, itu artinya amplitudonya besar. Terus ada periode. Nah, kalau ini urusannya sama waktu. Lebih tepatnya, berapa detik sih yang dibutuhin buat menyelesaikan satu siklus bolak-balik penuh? Misalnya, dari titik paling kanan ke paling kiri, terus balik lagi ke paling kanan. Dan yang terakhir, temennya si periode, yaitu frekuensi. Kalau periode itu ngukur berapa lama satu getaran, nah frekuensi ini ngukur seberapa sering getaran itu terjadi. Jadi ini adalah jumlah getaran bolak-balik penuh yang bisa terjadi cuma dalam waktu 1 detik. Nah, ini dia bagian yang menarik. Periode dan frekuensi itu hubungannya kayak kebalikan. Coba deh pikirin, kalau satu getaran butuh waktu yang lama, artinya periodenya besar ya. Pasti dalam 1 detik cuma ada sedikit getaran kan? Jadi frekuensinya kecil. Sebaliknya, kalau getarannya cepet banget, periodenya kecil, pasti frekuensinya jadi tinggi banget. Masuk akal ya? Oke, pertanyaan selanjutnya yang muncul di kepala kita mungkin, apa sih yang jadi mesinnya? Kenapa bendanya nggak diem aja pas udah nyampe di titik paling jauh? Apa yang bikin dia selalu mau balik lagi? Jawabannya adalah ada satu gaya tak terlihat yang jadi dalangnya. Namanya gaya pemulih. Gaya inilah yang tugasnya selalu berusaha buat narik si benda balik lagi ke rumahnya, alias ke titik keseimbangannya. Konsep gaya pemulih ini dijelasin dengan cakep banget sama hukum Hooke. Intinya tuh simpel banget, makin jauh kamu narik benda dari rumahnya, makin kuat juga gaya yang narik dia buat pulang. Nah, tanda minus di rumus itu penting banget loh. Itu artinya arah gayanya selalu berlawanan sama arah simpangannya. Selalu, narik, pulang. Coba kita bayangin satu siklus penuh. Waktu si benda lagi ada di rumahnya, dia santai, nggak ada gaya. Begitu dia menjauh, wush, gaya pemulih langsung narik dia kencang banget. Tapi karena dia punya kecepatan, dia nggak berhenti di rumah, malah kebablasan ke sisi lain. Di sana, proses yang sama keulang lagi. Tarian bolak-balik inilah yang kita sebut getaran. Jadi, sekarang bagian paling serunya. Buat apa kita tahu semua ini? Nah, fisika itu ngasih kita alat buat nggak cuma ngelihatin, tapi juga ngukur dan bahkan nebak gerakan ini di dunia nyata. Keren kan? Anggap aja ini semacam resep atau contekan buat gerak harmonik sederhana. Lihat deh, simple banget kan? Cuma dengan beberapa rumus ini, kita bisa memprediksi semuanya, periodenya, frekuensinya, gayanya. Inilah bahasa matematika yang kita pakai buat nerjemahin ritme alam semesta.
Dan kita kembali lagi ke awal, tapi sekarang dengan pemahaman yang baru. Gerak harmonik ada di mana-mana, di jam, di musik, bahkan di suspensi mobil kita. Tapi tahu nggak yang paling mind-blowing? Prinsip yang sama persis juga ngejelasin cara suara dan cahaya merambat. Ritme sederhana ini ternyata benar-benar jadi dasar dari alam semesta kita. Jadi, lain kali kamu lihat ada sesuatu yang gerak bolak-balik, sekarang kamu tahu kalau kamu lagi nonton sebuah tarian fisika yang super elegan. Pertanyaannya sekarang buat kamu, setelah tahu polanya, kira-kira getaran tersembunyi apa lagi yang bisa kamu temuin di kehidupan sehari-hari kamu?